Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang yang berdiri di Kota Padang menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia. Uniknya, bangunan yang luasnya mencapai 18.000 meter dengan luas lahan mencapai 40.000 meter persegi tidak memiliki menara masjid seperti masjid pada umumnya. Tempat ibadah umat Islam ini menampilkan arsitektur menyerupai rumah gadang khas Minangkabau. Namun bentuk atap masjid ini juga terinspirasi dari bentangan kain sorban Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk mengusung batu Hajar Aswad. Pembangunannya cukup lama, sebanyak 7 tahun. Kenapa seperti itu? Memang Pemda Sumatera Barat ya tidak sanggup menganggarkan untuk 1 tahun. Jadi anggarannya namanya tahun jamak. Setiap tahun dianggarkan, Akhirnya diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Gubernur Irwan Prayitno pada 2014. Jadi cukup lama gitu. Ternyata masjidnya ini tidak pakai gobah. Ini jadi polemik juga sampai ke Dewan DPRD tingkat 1 Sumatera Barat. Itu lama kasusnya. Masjid seluruh dunia itu pakai gobah. Ini kenapa tidak? Ternyata setelah diterangkan apa bentuk masjid oleh perencana, alhamdulillah diterima. Ini baru. Jadi masjidnya ini kan kayak rumah adat. Ternyata itu bukan rumah adat. Tidak rumah adat. Apa itu yang sebenarnya? Itu adalah diambil dari sejarah Rasulullah. Sewaktu Rasulullah belum jadi Rasul, waktu itu ada perbaikan Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad, renovasinya selesai, Hajar Aswad mau diletakkan ke tempatnya. Kepala-kepala suku waktu itu bertengkar. Katanya kami yang paling berhak untuk meletakkan. Yang B begitu juga. Itu hampir mencabut pedang perang saudara mereka waktu itu gitu. Alhamdulillah dari 1 orang menyatakan, oke, kita cari siapa yang menghakimi kita. Kita minta hukum sama mereka. Bagaimana caranya? Siapa yang masuk pagi subuh besok, dia yang kita angkat jadi hakim. Ternyata yang datang pagi itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum jadi Rasul, masih menggunakan tank gitu. Jadi Nabi Muhammad meletakkan kutrah, ada kain orang Arab itu, selendangnya itu ditaruh, kan ada peta 4, masing-masing kepala suku disuruh mengambil sudutnya. Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, disuruh angkat. Itulah yang sekarang yang diangkat itu. Itulah setiap sudut-sudut kain dari sejarah Nabi Rasulullah. Desain tempat ibadah dengan 3 lantai ini dapat menampung sekitar 20.000 jemaah. Dirancang oleh Rizal Muslimin, dosen arsitektur senior dari University of Sydney ini mendapat julukan masjid dengan 1000 pintu angin. Dikarenakan Masjid Raya Sumatera Barat memiliki pintu yang sangat banyak. Tidak hanya terlihat indah dan megah, masjid ini juga dibangun tahan gempa, mengingat Kota Padang menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak gempa. Itu disesuaikan, ada Asmaul Husna di dalamnya, ada kaligrafi, tuh dahsyat sekali. Nah, yang 2 tahun terakhir ini, itu ada lembaga di Riyadh yang mengadakan survei dari 204 masjid dari 50 negara. Itu disurvei, ternyata masjid kita menjadi masjid nomor 1 arsitek terbagus dunia. Ini dia. Kenapa dia terbagusnya? Kalau antum udah masuk ke dalam, coba dilihat. Itu tidak ada tonggak di tengahnya. Itu luas bentangnya, tidak pakai tonggak. Coba bayangkan, dahsyat sekali. Harapannya untuk bersama-sama memang ya kita beringinkan menjaga masjid ini. Itu makanya yang datang ke masjid ini ya yang perempuan kita suruh pakai jilbab gitu ya. Kalau ada sampah-sampah diambil, ditaruhkan di tempat sampah, ya kita jagalah bersama-sama. Dan kita dari kepengurusan ya memang berkeinginan memakmurkan masjid ini. Siapa saja datanglah ke sini, ya akan kita ladeni. Ya. Ternyata di tahun-tahun baru itu banyak sekali pengunjung datang ke masjid dan tidurnya di masjid, walaupun di emperan itu. Wah, sangat dahsyat, penuh itu di tahun-tahun baru gitu. Ya. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan.
Ernie dan Betty adalah salah satu pengunjung yang datang dari kota Bandung untuk melihat ikon kota ini. Mereka mengaku takjub dengan bangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Kami dari Bandung ke sini kami untuk rekreasi, melihat keindahan Masjid Raya ini. Lalu seperti apa sih kesannya? Sungguh menakjubkan. Menakjubkan, menyenangkan, memuaskan. Ya alhamdulillah gitu. Rasanya seperti apa sih Bu? Rasanya kayak Ya, nggak gimana bisa ya? dengan kata-kata. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi ya begini kenyataannya gitu. Ya mudah-mudahan tambah Tambah lebih Tambah, bagus lagi, nyaman, pengunjungnya tambah banyak. nyaman gitu, menyenangkan yang Apa datang. rekreasi ke kampung kita tambah rame kan, ke negeri kita ya. Itulah harapan kita satu-satunya untuk menambah penghasilan investasi Oh, Sumatera Sumatera Tenggara Barat. untuk Sumatera Barat. Kesannya masjidnya mewah, bisa untuk anak-anak bermain, ibu-ibu bersantai gitu kan, duduk-duduk di bawahnya sejuk gitu. Ya semoga kedepannya lebih bagus lagi, pelayanannya lebih wah lagi gitu ya. Masjid yang terbuka selama 24 jam untuk kegiatan ibadah ini memiliki sejumlah layanan, yakni parkir gratis, minum untuk musafir secara gratis pula, tempat belajar mengaji, sedekah Jumat, penginapan, toilet, wudhu bersih, perpustakaan, penyelenggaraan jenazah, buletin Jumat, lembaga siswaf dan kajian tafsir Al-Quran. Valencia Vindi, Doni Hidayat, Daai TV.